Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 38, Parua Ma Harbangani. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang, sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan Roh hikmat kepada jemaatmu, supaya kerajaanmu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 39, Behama Panjaloko.
dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni dari hukum yang pertama hingga ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu manusia. Beginilah firman Tuhan Allah tentang ke-10 hukum itu. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 40, Las Bema Rohamuna. Rajamu
Marilah kita mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tetapkanlah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebus Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 41, Parripeni Tuhatta. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 25 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 42, Hamu Sude Naung Tinoruan.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 43, Padiri Rohamuna. Padiri Rohamuna, hamu parohai, nang rodo tuamuna, pasai hondo sai, rusian ginjang do, madikir sidang ulun, nina sahajol maon, nain buaton nado. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Advent pertama saat ini, tertulis dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 25 sampai 36. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Hari ini kita memasuki minggu Advent yang pertama. Masa yang mengingatkan kita akan dua peristiwa penting. Kedatangan Yesus yang pertama sebagai juru selamat dan kedatangannya yang kedua sebagai hakim. Advent bukan hanya waktu untuk mempersiapkan hati menyambut Natal, tapi juga waktu untuk memperbarui pengharapan kita pada janji Allah akan keselamatan yang kekal. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam Lukas 21 ayat 25 sampai 36 khotbah hari ini, Tuhan Yesus berbicara tentang tanda-tanda kedatangannya yang kedua. Firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk selalu berjaga-jaga dan berdoa. Karena hanya dengan demikian kita dapat berdiri teguh di tengah dunia yang penuh dengan pergolakan. Advent adalah waktu untuk mengingat bahwa harapan kita ada di dalam Yesus Kristus. Dalam masa ini kita memperbarui iman bahwa kedatangannya membawa pengharapan baru, baik dalam kedatangannya pertama maupun dalam kedatangannya yang kedua. Advent mengajak umat Kristen, kita semua orang yang percaya, untuk mempersiapkan hati melalui pertobatan, memperbaiki hubungan dengan Allah, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Masa ini adalah waktu untuk refleksi, bertobat, dan memperbaiki kehidupan. Sehingga masa Advent bukan hanya tentang menunggu saja, tetapi menantikan dengan sikap yang aktif, berjaga-jaga, dan melayani. Seperti topik minggu Advent pertama ini, berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Kita diajak untuk selalu sadar akan waktu dan terus melibatkan Allah dalam setiap aspek hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menggambarkan tanda-tanda di langit dan bumi yang menandai kedatangannya. Tanda-tanda ini seringkali menimbulkan ketakutan. Namun bagi orang percaya, ini adalah panggilan untuk mengangkat kepala dan menantikan penebusan yang mendekat. Dalam dunia yang penuh kekacauan, kita dipanggil untuk tidak takut. Sebaliknya, kita diminta memandang dengan iman bahwa Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Pohon ara adalah simbol pengharapan. Ketika pohon itu mulai bertunas, kita tahu musim panas akan tiba. Demikian pula, tanda-tanda zaman mengingatkan kita bahwa kedatangan Yesus semakin dekat. Kita harus peka terhadap tanda-tanda zaman. Bukan untuk berspekulasi, saudara, tetapi untuk hidup semakin dekat dengan Allah. Yesus menegaskan bahwa kita harus berjaga-jaga dan berdoa senantiasa agar tidak terjebak dalam dosa atau kehilangan fokus pada tujuan kekal kita. Berdoa senantiasa bukan hanya soal tindakan, tapi juga sikap hati yang selalu mengandalkan Tuhan. Dalam kesibukan dunia ini kita sering lupa berdoa dan berjaga-jaga. Maka kita perlu kembali pada hubungan yang intim dengan Allah melalui doa dan iman yang kokoh. Maka dari itu, sebagai umat percaya, berjaga-jagalah. Itu berarti hiduplah dalam ketaatan dan menghasilkan buah. Tunjukkan bahwa kasih Kristus kepada sesama melalui tindakan nyata itu selalu ada. Jadikan doa sebagai kebutuhan hidup. Mulailah hari dengan doa, jalani dengan doa, dan akhiri dengan doa. Melalui doa kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi tantangan. Jangan biarkan kesibukan dunia mengaburkan pandangan kita akan janji-janji Allah. Sebab kapan saja waktu kita bisa berakhir tanpa kita sadari. Selalu ingat bahwa hidup kita di dunia adalah sementara. Dan tujuan akhir kita adalah bersama Allah di kekekalan. Mari kita berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Bukan hanya di masa Advent ini, tetapi setiap hari dalam hidup kita. Biarlah hidup kita menjadi cerminan kasih dan pengharapan yang ada di dalam Kristus. Selamat Advent. Amin. Terpujilah Tuhan Bapa di surga yang selalu memberikan kami tanda akan kedatangan Tuhan. Oleh karena itu kami berkomitmen untuk berjaga-jaga senantiasa dalam doa-doa dan tindakan-tindakan nyata yang aktif sebagai buah penantian. Kami percaya dalam penantian Advent ini kami hidup di dalamnya. Berkati firman Tuhan yang akan menjadi kehidupan kami ini, agar kami boleh digerakkan untuk menanti di masa Advent ini. Bukan hanya penantian semu, tapi memperbarui diri ketika waktu kami tiba, kami masuk dalam kekekalan Tuhan. Berkati seluruh orang-orang percaya. Berkati keseluruhan dunia ini agar percaya. Dan kami percaya dimanapun kami berada,
orang-orang yang memandang Allah berada, semua masuk dalam pengharapan yang sejati. Secara khusus kami berdoa untuk gerejamu yang esok hari akan melaksanakan Sinode Godang HKBP. Kami percaya apapun dinamika yang terjadi, itu akan menjadi bagian dari kesiapsediaan untuk masuk dalam pengharapan kekal. Berkati gereja Tuhan HKBP dan seluruh gereja Tuhan dimanapun berada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku Ende nomor 590 ayat 3, Advent, sembari mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami sampai selama-lamanya, terima kasih dan syukur kami ucapkan kepadamu atas pemeliharaanmu selama tahun jemaat yang baru lampau. Kasih karuniamu menghantar kami ke dalam tahun yang baru ini. Kami merasakan anugerahmu yang melimpah. Engkau melimpahkan berita kesukaan kepada kami, sehingga kami tetap di dalam kedamaian dan kebahagiaan. Engkau menambahkan jumlah orang-orang percaya yang taat pada firman-Mu. Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang percaya dan hamba-hamba-Mu untuk memasyurkan kebesaran-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu. Sungguh tak terkirakan kasih setiamu selama setahun gerejawi ini, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan sampai hari ini. Oleh sebab itu kami memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Lindungilah dan berkatilah jemaat-Mu senantiasa. Tambahkan setiap hari jumlah orang yang percaya yang mengasihi Engkau. Kembangkanlah kerajaan-Mu di tengah-tengah orang-orang Batak bahkan di seluruh Nusantara ini. Sertailah jemaat-Mu dan jangan biarkan dikuasai oleh keinginan-keinginan jahat yang menghambat penyebaran kerajaan-Mu. Jangan biarkan jemaat-Mu dikacaukan, diributi ataupun dihina. Lindungilah mereka yang terpilih sampai saat kehidupan kekal. Lindungi hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita kesukaan. Berserulah Engkau kepada orang-orang penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya mereka juga dapat memuliakan nama-Mu. Lindungi dan kuduskanlah jemaat-Mu sampai pada hari kedatangan Tuhan kami, Yesus Kristus.
Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.